Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Huljannah, NIM A4202100055 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sila keempat dan Pancasila sila kelima. Adapun bunyi dari sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, berdasarkan isi dari sila keempat, bisa dikatakan bahwa kerakyatan yang dijalankan harus sesuai dengan kejujuran, kesucian, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Makna lambang sila keempat. Sila keempat memiliki dua lambang, yakni yang pertama kepala banteng. Banteng termasuk ke dalam hewan yang suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Ketika banteng berada dalam kelompoknya, maka hewan tersebut akan saling tolong-menolong. Ketika ada temannya yang saling terluka, lambang kepala banteng sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan. Dari sikap dan perilaku gotong royong, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Yang kedua adalah warna dasar merah. Warna merah adalah lambang dari keberanian. Hal ini selaras dengan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sangat berani dan kuat. Maka dari itu, bangsa Indonesia juga dikenal atau identik dengan bangsa yang kuat dan berani. Implementasi nilai Pancasila sila keempat. Yang pertama adalah menjalankan musyawarah. Sudah tidak bisa dipungkiri kalau nilai utama dari sila keempat ini adalah musyawarah. Musyawarah memiliki arti suatu pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua adalah menerima pendapat orang lain. Selain menghargai setiap keputusan dalam bermusyawarah, kita harus mau untuk menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain yang dimaksud bisa berupa sebuah masukan atau kritikan dan bisa juga berupa ide atau gagasan. Yang ketiga adalah mengikuti pemilihan umum, pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Semua kegiatan itu menjadi tidak asing lagi karena dilakukan setiap 5 tahun sekali dan dilakukan secara terbuka atau transparan. Keterbukaan informasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut menandakan bahwa sistem demokrasi sedang berjalan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan wakil rakyat. Selanjutnya adalah Pancasila sila kelima. Pancasila sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dengan demikian, sila kelima sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa dan negara atau pemerintah. Kerjasama antara bangsa dan negara bisa dikatakan sebagai salah satu wujud dari gotong royong yang sudah ada sejak zaman Indonesia dijajah. Lambang sila kelima berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera. Lambang sila kelima berupa kapas yang memiliki dua warna yang berbeda, yaitu warna putih dan warna hijau. Warna putih dapat dikatakan sebagai lambang dari kedamaian, ketenangan, dan kerukunan. Sementara itu warna hijau bermakna kesegaran, kesuburan, dan kehidupan. Warna putih merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang sangat suka dengan kerukunan, walaupun dengan latar belakang individu yang berbeda. Sedangkan warna hijau merupakan cerminan bahwa tanah air Indonesia sangat subur, sehingga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pembangunan Indonesia. Implementasi nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama adalah sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Kegiatan yang membantu kesejahteraan sosial harus sering dilakukan. Biasanya kegiatan-kegiatan sosial terjadi karena kepekaan yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin sering dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka akan banyak orang lain yang merasa senang karena sudah diberikan perhatian dan bantuan. Yang selanjutnya adalah menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain. Keadilan akan mengajarkan diri kita untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Maka dari itu, kamu perlu melakukan
Sikap dan perilaku ini ketika bertemu dengan orang lain. Dengan melakukan hal ini akan mengurangi resiko terjadi ketersinggungan sesama bangsa Indonesia. Sifat tersinggung ini bisa memunculkan rasa benci dalam diri manusia. Rasa benci yang terus dipupuk akan menyebabkan sebuah konflik sesama rakyat Indonesia. Dengan demikian, menghormati hak dan kewajiban orang lain merupakan salah satu bentuk usaha supaya rakyat Indonesia tidak saling tersinggung. Yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas-tugas kuliah. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Belajar dapat dilakukan dengan membaca materi-materi soal dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ketika kamu mengerjakan tugas-tugas kuliah, maka kamu sudah melakukan perilaku yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.